Kasubag Asad dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi, Kadarisna mengundurkan diri buntut kasus kecelakaan terhadap anaknya saat mengendarai mobil dinas yang terjadi pada Kamis 2 Februari malam. Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto. Edi juga menuturkan Gubernur Jambi Al-Haris memang sudah menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Kadarisna yang mengundurkan diri. Sehingga lanjutnya, pelaksana tugas pengganti Kadarisna akan mulai bekerja pada Senin hari ini. Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengungkapkan akan memberikan usulan kepada Haris terkait sanksi yang akan diberikan kepada Kadarisna buntut kasus ini. Adapun sanksi yang diusulkan oleh Sudirman adalah pemberhentian terhadap Kadarisna sebagai aparatur sipil negara. Sebelumnya, mobil dinas berplat merah mengalami kecelakaan akibat menabrak tiang reklame di kota Jambi pada Kamis 2 Februari malam. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi di tempat kejadian perkara, pengendara dari mobil dinas Toyota Camry dengan nomor polisi BH1842Z tersebut diduga bukan pemilik resminya. Dikutip dari Tribun Jambi, seorang saksi di lokasi mengungkapkan dalam mobil dinas tersebut ada satu pria dan seorang wanita muda. Bahkan ketika dicek, penumpang wanita tidak mengenakan pakaian. Sementara informasi awal disebutkan bahwa mobil dinas itu melaju dari arah Bandara Lama menuju The Hague. Namun, ketika berada di depan rumah sakit Siloam, mobil itu lepas kendali, sehingga menabrak tiang papan reklame yang terletak di pembatas jalan jalur. Tak hanya itu, mobil dinas tersebut pun menabrak sebuah minibus. Akibatnya, ada 3 orang yang mengalami luka, yaitu sopir mobil dinas dan 2 wanita yang menumpangi. Mereka lalu dilarikan ke rumah sakit Siloam, Kota Jambi. Menurut pemilik mobil bus yang ditabrak, si matupang mobil dinas itu diduga telah dikejar oleh sejumlah orang. Kapolres Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengungkapkan mobil dinas tersebut dikendarai oleh siswa dari salah satu SMA di Kota Jambi. Sementara 2 wanita yang bersama dengan pengendara mobil dinas itu juga masih bersekolah. Berdasarkan tes urin yang dilakukan, para korban kecelakaan itu tidak terbukti mengonsumsi narkoba. Sementara, seluruh korban belum bisa dimintai keterangan lantaran masih dalam perawatan dan kondisi trauma. Pada saat yang bersamaan, beredar kabar kecelakaan yang dialami oleh anak Kadarisna lantaran menghindari kejaran warga karena diduga melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Menjawab kabar tersebut, Eko mengatakan tidak ditemukan saksi yang melakukan penggerebekan berdasarkan hasil penyidikan sementara. Ia menambahkan, pihaknya juga tengah mendalami informasi yang menyebut saat kecelakaan terjadi, ada wanita tanpa busana yang ditemukan di dalam mobil. Sebab kata Eko, setelah terjadi kecelakaan tunggal dan polisi tiba di lokasi, kedua korban sudah berada di rumah sakit. Polisi lanjutnya belum mengungkap penyebab kecelakaan karena masih mendalami dan memeriksa beberapa saksi. Ini dikejar katanya ya? Dikejar orang ya? Iya, dikejar tadi. Dari satu. Jadi kalau itu berapa? Itu gimana? Dari sana, kok bisa menghadap ke sana mobilnya? Bang ini Berapa dia? tiang gua kita baru utang ini. Badan lah bocor, Pak. Dia beku. Dia mau lewat. Dikejar orang ya tadi ya? Dikejar? Kill memang berdua lagi. Iya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.